Oke teman-teman, selamat datang di acara ILC, iCommunity Level Up Club. Ini adalah sebuah acara tempat di mana kita saling belajar ya dan saling bernetworking, saling memperkenalkan diri, saling menambah teman sambil menambah teman dan siapa tahu antar bisnis kita bisa saling berkolaborasi seperti itu ya. Nah, sebelumnya saya kenalkan dulu apa sih iCommunity itu teman-teman ya. Nah, community adalah sebuah platform, sebuah komunitas dan platform digital tempat kita berbagi relasi dan memperbesar rezeki. Kenapa saya ambil tagline ini? Karena di luar sana banyak sekali tagline yang bilang bahwa your network is your net worth. Artinya apa? Network Anda adalah aset Anda ataupun kekayaan Anda gitu. Tetapi kalau kita hanya berpikir seperti itu, kok rasanya sayang ya hanya berpikir untuk diri sendiri seperti itu. Nah, di sini saya coba sharingkan tagline yang kita sepakati bersama di dalam iCommunity, di mana ya kita di sini adalah mindsetnya berbagi relasi dan memperbesar rezeki. Nggak takut Pak nanti networknya diambil orang, kagak, karena network itu juga bukan punya saya ya. Kita hanya sebagai wadah ataupun sebagai saluran berkat, saluran rezeki untuk orang-orang seperti itu. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum kenal saya, kenalkan dulu. Nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga certified trainer, founder iCommunity, dan digital marketer. Beberapa karya saya ada di buku Digital Marketing in Action yang sudah terbit cetakan keduanya. Dan ada juga buku Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan game card Digital Marketing is Fun. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com, teman-teman. Ya. Nah, selamat datang teman-teman di eranya social commerce. Di mana di era social commerce ini, ketika kita ingin bertransaksi, ketika kita ingin berdagang, pasti mungkin 70-80% itu akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Ketika kita ingin beli, ketika kita ingin bertransaksi, pasti kita akan bertanya dulu. Entah itu bertanya di sosial media kita, di WhatsApp, atau kita lihat review, kita lihat rating bintang, dan lain-lain seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat demografi Indonesia di tahun 2020 kemarin, ya, total populasi yang ada di Indonesia saat ini adalah 272 juta. Dengan pengguna internet itu sebesar 175 juta, pengguna sosial media itu 160 juta, dan pengguna smartphone itu ada 330 juta. Artinya apa, teman-teman? Kalau kita nggak berinteraksi secara sosial di dunia digital saat ini, ya kita akan kehilangan pangsa pasar ini 160 nih minimal, ya 160 juta pengguna sosial media yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat juga jumlah entrepreneur ideal di satu negara, ya, kalau di negara maju itu bisa dibilang sekitar 14%. Sedangkan kalau di Indonesia itu sekitar baru 3%. Nah, inilah juga salah satu visi dari iCommunity, di mana kita juga ingin meningkatkan jumlah entrepreneur yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita untuk bisa menang ya dan menjadi entrepreneur di dalam eranya social commerce saat ini? Hanya ada dua, teman-teman. Ya, apakah kita mau melakukan dengan cara berkompetisi atau kita mau berkolaborasi? Nah, kalau misalnya kita berkompetisi, teman-teman, ya artinya kita akan gontok-gontokan, adu kuat modal, ya kita sikut-sikutan seperti itu, teman-teman. Ya, kita kalau di dalam bahasa bisnis kita saling bunuh gitu ya, yang kuat yang menang gitu. Nah, tetapi atau kita bisa pilih dengan cara berkolaborasi. Ya, dengan berkolaborasi ini kita bisa bekerja sama, saling membantu, saling membackup, saling mereferensikan kalau misalnya ada teman yang butuh bisnis yang sesuai dengan keahlian kita masing-masing, silakan ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, bisnis di era digital pada masa pandemi saat ini, teman-teman mau jadi yang sebelah kiri atau mau jadi yang sebelah kanan?
Ya, kalau teman-teman mau jadi yang sebelah kiri, jadi ikan-ikan kecil yang tercecer masing-masing gitu ya, dan dengan mudahnya akan dicaplok oleh ikan-ikan besar. Atau kita bisa bersatu padu di dalam sebuah komunitas, ya, sehingga kalau nanti ada ikan besar yang coba untuk mengganggu bisnis kita, ya kita bisa bersatu padu melawannya seperti itu. Misalnya seperti itu, ya. Kenapa? Karena teman-teman berbisnis di era digital pada masa saat ini bukan lagi pebisnis yang besar mengalahkan yang kecil, ya. Namun pebisnis yang cepat bergerak dalam komunitas akan mampu mengalahkan pebisnis yang lambat yang berjalan sendirian, teman-teman. Ya. Nah, pertanyaannya adalah di manakah posisi Anda saat ini? Apakah Anda sekarang baru mulai calon pebisnis, ataukah pebisnis pemula, atau pebisnis yang sudah berpengalaman? Di sini banyak sekali nih teman-teman saya yang pebisnisnya sudah banyak sekali pengalaman ya, ada Pak Hendra, ada Pak Ong, ada Pak Rahmat dan lain-lain gitu ya. Itu juga kita perlu belajar dari teman-teman ini gitu kan, dari bapak-bapak ini seperti itu ya. Nah, ini 3 tantangan dan 3 realita pebisnis di masa pandemi. Ini adalah suatu data ataupun suatu kenyataan yang kita dapat ketika kita mewawancara secara langsung kepada 100 pengusaha UMKM yang kita kenal. Oke? Dan ternyata tantangan dan realitanya itu seperti ini, teman-teman. Ya, tantangan yang pertama, banyak orang ataupun banyak pebisnis pemula yang bilang nggak punya modal besar. Nah, realitanya sebenarnya adalah bukan masalah nggak punya modalnya, teman-teman. Ya, tetapi mereka hanya belum ketemu orang yang mau sediakan akses permodalan bagi bisnis mereka. Nah, ketika akses permodalan ini dibukakan, maka langsung masalah modal itu selesai, teman-teman. Ya. Kedua adalah nggak punya pengalaman bisnis. Nah, realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang yang mau menjadi mentor bisnis Anda untuk mengembangkan bisnis. Nah, katanya adalah cari mentor tuh susah, mesti bayar dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ada di dalam sebuah komunitas, banyak sekali orang-orang yang mau sharing pengalamannya dan it's free, teman-teman ya. Kita bisa saling berkolaborasi, saling bersinergi dan saling berbagi pengetahuan dan itu biasanya gratis, teman-teman, kalau di dalam komunitas ya. Dan yang ketiga adalah nggak punya produk unggulan. Nah, realitas sebenarnya adalah Anda hanya belum ketemu orang yang mau memberikan akses kemitraan untuk Anda bisa berjualan produk unggulan. Ya, kenapa? Realitanya juga sama kok. Saya banyak membantu perusahaan-perusahaan untuk menciptakan channel distribusi, baik itu reseller, dropshipper, dan lain-lain gitu. Di satu pihak, ketika saya membina para reseller, dropshipper, mereka bilang kok susah ya jual barang ya. Kalau yang ini kok bilang kok susah ya cari orang yang mau jualin produk saya ya. Nah, nggak matching nih ketika masing-masing gitu. Nah, tetapi ketika di dalam sebuah komunitas, contoh kayak di iCommunity saat ini, dari beberapa pertemuan banyak sekali tercipta matching gitu ya. Oh, saya mau dong bantuin atau saya jadi agent deh, saya jadi reseller deh, itu boleh aja. Nah, jadi kita mempertemukan antara orang yang mau punya produk atau orang yang mau jualin produk-produknya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau punya akses untuk mengatasi 3 masalah tersebut, jangan lupa untuk ikut Zoom ini sampai selesai. Ya, kenapa? Karena setelah ini kita mau dengar dulu nih sharing dari teman saya, brother saya yang sangat luar biasa. Beliau adalah CEO dari Intras, sebuah lembaga training dan coaching yang sudah dipercaya oleh bank-bank yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, kita langsung sambut saja ya Pak Ari Handoyo. Halo malam Pak Ari. Malam Pak Juanda, thank you buat undangannya Pak Juanda. Oke, silakan. Wah, terima kasih nih ya. Oke, selamat malam teman-teman semua yang malam ini sudah hadir. Saya merasa mendapatkan kehormatan nih kalau diundang sama Pak Juanda ya untuk bisa sharing dengan teman-teman semua nih orang-orang hebat ya yang ada di komunitas ini. Dan sekali lagi ya teman-teman, saya malam ini adalah sifatnya sharing, saling berbagi apa yang pernah saya ketahui. Jadi di sini saya juga ingin bisa belajar nih dari teman-teman semua ya yang punya pengalaman yang berbeda sehingga nanti ya banyaklah ya yang bisa kita kita bahas ya malam ini ya teman-teman ya.
Nah, wah saya jadi co-host nih sekarang. Saya admit orang dulu nih Pak Juanda. Nggak, nanti saya yang admit. Ya nggak Kan apa-apa Pak. biar bisa kalau ada mau share screen atau apa. Ya nggak apa-apa. Saya Bercanda tetap aja. pantau sambil mau makan. Siap, makan dulu ya. Tadi gantian saya yang makan. Nah, jadi teman-teman hari ini saya diminta Pak Juanda untuk sharing ya tentang sales. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sales, ya saya rasa semua company di sini butuh sales ya teman-teman ya. Butuh omset. Nah, ini orang suka bilang begitu ya. Walaupun ya tentunya kalau kita berbicara bisnis, ya bisnis kan tidak hanya sekedar masalah omset. Nah, jadi topik saya malam ini adalah tentang gimana sih kita meningkatkan penjualan dengan menempatkan salesperson yang tepat. Jadi kita berbicara mengenai lebih banyak tentang orangnya ya. Karena saya perhatikan banyak sekali perusahaan-perusahaan itu untuk bisa tahu orang ini cocok apa enggak ya, cara yang paling gampang itu gimana? Ya udahlah masa percobaan lah 3 bulan gitu ya. Padahal kadang-kadang sebenarnya orang ini udah jelas-jelas mungkin tidak cocok ataupun mungkin tidak kompeten gitu ya. Jadi bayangkan berapa uang yang teman-teman harus habiskan untuk mencoba gitu ya, 3 bulan, ada yang 6 bulan ya, tergantung industrinya tuh. Kalau industrinya yang lebih agak sedikit lebih apa ya, yang lebih agak panjang ya, yang panjang itu dalam arti gini, misalnya kayak IT solution, nah misalnya kayak gitu ya, itu nggak bisa tuh 3 bulan, kadang-kadang bisa 6 bulan baru bisa masa percobaannya ya. Nah jadi apa namanya? Oh ini ada Pak Saif, zoom-nya nggak keluar sound. Mungkin speakernya nih Pak ya. Teman-teman yang lain bisa kedengaran ya suara saya? Jelas ya? Terdengar, Pak. Oke, makasih Jelas, Pak. jelas. Makasih Pak. Nah ini berarti mungkin ininya nggak ini ya. Nah sebelum saya mulai teman-teman kenalkan dulu sekali lagi nama saya Ari Handoyo ya. Saya memang hobinya ngajar teman-teman dari dulu ya, dari saya masih kecil tuh udah hobinya ngajar gitu. Jadi memang cita-cita saya dari dulu tuh pengen kalau bisa tuh punya company yang bisa ngajar orang ya, tapi ternyata tahu-tahu lari-larinya ke training ya. Nah, jadi dulu itu saya pertama kali itu belajarnya tentang motivasi karena ini udah lama ya, 28 tahun yang lalu ya. Background saya dulu waktu 28 tahun yang lalu kenal dunia apa namanya training seperti itu tuh gara-gara saya ada di company MLM ya. Nah, jadi karena di situ sering ikut training, ikut apa, wah rasanya kok seneng juga ya kalau bisa ngajar. Nah, jadi dulu itu ngertinya jadi motivator ya teman-teman ya. Nah, lalu sampai akhirnya kira-kira 12 hampir 12 tahun lah ya, hampir 12 sampai ya 12 tahun kira-kira ya. Lalu saya melihat ada satu metode yang cukup bagus yang bisa digunakan meningkatkan kapabilitas orang yang namanya coaching. Nah, akhirnya saya mengambil sertifikasi coaching, belajar coaching ya based on certified dari International Coach Federation atau ICF ya. Ini yang paling banyak diambil oleh orang ya. Nah, lalu setelah itu karena walaupun background pendidikan saya di accounting, saya sebenarnya juga salah jurusan ya. Karena saya memang bukan passion saya itu di accounting. Jadi sampai hari ini saya nggak pernah kerja jadi accounting. Selesai lulus kuliah itu saya udah bisnis sendiri lah ya. Saya bisnis sendiri sampai hari ini ya. Dan sekarang ini bisnis yang paling saya suka ya adalah tentu training ya teman-teman ya. Training. Nah selain itu saya juga banyak berinvestasi ya di company-company-nya teman terutama ya. Nah, salah satunya itu adalah yang di perusahaan aplikasi ini ya. Ini yang handle adalah teman saya. Ya, saya cuma ngasih ide dan saya yang taruh uang lah ibaratnya seperti itu. Saat ini saya sebagai business expert juga di Bank BTPN ya, teman-teman. Tapi saya bukan karyawan Bank BTPN ya, hanya diangkat sebagai business expert untuk membantu mereka memberdayakan nasabah mereka ya. Ya, sampai hari ini sudah kurang lebih 6 tahun saya di sana ya, sebagai business expert di sana. Ya, itulah sekilas ya teman-teman mengenai saya. Lalu saya juga sebagai Certified Sales Trainer dari Sales and Marketing Institute. Jadi ternyata saya juga baru tahu tuh teman-teman dulu ya, kalau ngajar orang sales itu caranya ternyata beda ya. Setelah saya belajar di apa namanya ngambil sertifikasi di SMI ini namanya Sales and Marketing Institute. Oke, itu sekilas mengenai saya. Nah, jadi objektifnya teman-teman malam ini saya nggak akan lama-lama ya. Target saya itu sekitar 30 menit. Nah, jadi nanti habis itu kita akan ngobrol-ngobrol aja lebih enak ya teman-teman ya. Jadi objektif saya yang pertama ini adalah saya cuma akan sharing bagaimana perubahan cara menjual dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi saya rasa teman-teman juga pasti apa ya pasti juga merasakan lah ya bahwa ini banyak yang berubah
Lalu kita akan membicarakan tipe-tipe salesperson. Lalu gaya menjual masing-masing sales ya. Lalu kompetensi sales itu apa aja sih yang paling umum ya? Tentunya ada yang khusus ya. Tapi ini saya berbicara yang umum. Lalu apa motivation driver-nya mereka? Ya. Anda. Karena setiap orang itu teman-teman tombolnya beda tuh. Jadi Anda nggak bisa memotivasi seorang sales dengan cara yang sama. Nah, itu sangat nggak bisa karena sangat berbeda ya. Nah, jadi dari assessment yang saya gunakan ini teman-teman yang namanya sales star inventory ya, itu kita bisa mengetahui ya. Jadi lebih mudah lah buat atasannya untuk bisa berhubungan baik dengan bawah-bawahannya ya. Nah, ini perkembangan cara menjual ya teman-teman. Jadi teman-teman juga mungkin tahu ya zaman dulu orang itu kalau jualan modelnya adalah product based selling. Yang penting saya punya produk, ya kan saya jualan. Nah, zaman dulu kan begitu ya. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman masih ingat nggak ya dulu ya. Ini saya ingat-ingat nih ya. Dulu zaman waktu saya masih sekolah ya, itu suka banyak sekali itu teman-teman salesman yang pakai dasi, pakai jas panas-panas tuh keliling-keliling ya di komplek perumahan, jualan barang. Nah, boleh nggak teman-teman? Saya mau tahu siapa yang dulu pernah ngalamin itu ya? Yang pernah ngalamin ada sales keliling lewat depan rumah Anda, betul? Terus dia nawarin barang tuh pakai jas, pakai dasi, kesian juga kalau pikir-pikir ya. Ketok pintu, ada? Ada yang pernah ngalamin itu? Nggak ada? Wah, berarti cuma saya yang pernah ngalamin itu ya. Di mana ada ketemu sales yang keliling zaman dulu tuh. Saya. Banyak di chat. Oke, oh iya ya di chat sudah diketik. Saya masih muda Pak. Nah kalau boleh tahu nih ya, kalau boleh tahu, Bu Rini dulu yang keliling itu salesnya jualan apa ya Bu? Aduh, saya lupa. Buku bacaan anak. Oh buku bacaan anak ya. Kalau saya ingat dulu ada juga yang jualan ensiklopedia tuh Bu. Zamannya ensiklopedia masih ngetop banget gitu ya. Jualan apa? Buat ganjel tabung gas. Ganjil tabung gas ya, ada lagi. Ada jualan panci Pak, betul nggak? Jualan panci, kalau perlu dia demo tuh sekalian Pak masak gitu kan. Ya. Ada lagi yang Pak Gabriel nih. Pak Gabriel jualan apa nih? Yang salesnya jualan apa dulu yang sering keliling? Wah, banyak Pak. Saya dari jualan kertas, jualan elektronik, jualan sabun. Ya, demo vacuum cleaner ya bener nih. Ya benar-benar demo vacuum Demo cleaner. microwave, Pak. Nah, zaman microwave masih ngetop ya. Nah, sekarang udah kurang ya. Di Philips saya jualan boombox, Pak, boombox. Apa tuh boombox? Boombox itu ini radio tape yang bentuknya kecil portable. Iya. Beda generasi Pak kita ya. Ya, boombox ya namanya ya. Nah, coba pertanyaan saya teman-teman ya kan, saya nggak tahu ya karena saya sekarang udah nggak tinggal di kompleks saya itu lagi, sebulan saya tinggalnya di apartemen, jadi udah nggak pernah lihat nih. Nah, saya nggak tahu ya teman-teman masih ada nggak sih orang-orang yang keliling-keliling jualan itu sekarang? Vacuum cleaner lah, demo lah, kayaknya saya rasanya masih banyak Pak di Jembatan 5 Pak, masih banyak. Jembatan 5 ya, masih banyak ya. Nah, berarti di beberapa area ya itu mungkin cara menjual seperti itu masih works gitu ya, masih berjalan ya. Tetapi mungkin di beberapa tempat yang lain udah nggak jalan Pak. Kayak misalnya dia nggak bisa masuk Pantai Indah Kapuk Pak, benar nggak? Keliling-keliling ya, bisa dikejar-kejar sama satpam nanti. Nggak bisa dia masuk komplek kayak Alam Sutra. Nah misalnya gitu ya. Sekarang mangkal Pak di pasar Pak. Demonya di pasar. Betul. Jadi minimal sekarang jualannya di pasar gitu ya. Udah nggak bisa lagi zaman kayak dulu. Oh kata Ibu Jogja masih. Nah makanya nih saya suka nanya ya sama teman-teman. Karena kan kenapa? Karena kan setiap daerah beda-beda ya. Nah setiap daerah beda-beda. Yang saya tahu kalau di Papua tuh masih. Saya pernah nanya sama teman saya tuh. Yang tinggal di Timika. Oh dia bilang masih ada Pak yang kayak gini. Cuman jualannya memang udah beda dia bilang. Jualannya tuh biasanya kayak mereka tuh jual pulsa, jualan apa namanya casing handphone ya. Nah, jualannya seperti itu. Ada juga yang jualan baju, ada ya. Jualan baju, celana dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, yang jualan gaya begitu itu sudah mulai berkurang walaupun belum hilang ya. Nah, itulah jualan zaman dulu Pak yang namanya product based selling. Jadi yang ditonjolkan oleh orang adalah fitur dari sebuah produk ya. Jadi produknya itu yang dijual. Nah, lalu lama-lama teman-teman ya,
cara jualan itu sudah mulai berkembang dengan yang namanya solution based selling. Jadi solution itu apa? Bagaimana produk atau jasa saya bisa membantu Bapak menyelesaikan masalahnya Bapak. Gitu. Nah, itulah sudah mulai itu solution based selling. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, kebetulan saya juga ada klien perusahaan-perusahaan IT ya, teman-teman ya. Itu bisnisnya mereka yang jalan ya, teman-teman. Itu bukan yang jualan retail, jualan laptop, jualan apa enggak, teman-teman, tapi lebih banyak ke bisnis IT solution. Ya, jadi misalnya Pak Suwandi mau bikin kantor nih Pak, sekarang Bapak bilang saya mau wifi-nya dibagi nih ya. Untuk bos harus yang paling kenceng ya, makin ke bawah makin pelan ya. Terus saya maunya ini, terus yang setiap titik harus ini. Nah, itu kan problem ya Pak ya. Nah, nanti si orang IT company IT solution-nya itu akan memberikan solusi. Oh, gini loh Pak Suwandi, bagusnya nanti Bapak pakai merek ini, pasangnya begini, routernya pakai yang ini, titiknya sekian banyak. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang dibilang dengan solution based selling. Jadi kalau orang bisa memberikan solusi, maka dia bisa menjual dengan lebih baik. Nah, itu begitu teman-teman ya. Jadi yang dijual dengan kata lain sekarang sudah benefit ya, bukan lagi fitur. Nah, jadi sudah berubah nih zamannya. Oke. Nah, ternyata teman-teman saat ini gaya jualannya itu berubah lagi teman-teman. Dan ini adalah gaya jualan model baru ya. Yang namanya apa? Namanya insight based selling. Apa itu insight based selling? Insight based selling itu adalah kalau solution itu Pak Suwandi punya masalah, saya datang dengan solusi Pak Suwandi. Nah, tapi kalau misalnya insight based selling itu adalah misalnya Pak Gabriel punya potensi masalah, Pak. Potensi ya, Pak ya, belum jadi problem loh, Pak. Ya, misalnya Pak Gabriel tadi tuh mau bikin kantor baru, terus Bapak mau pasang peralatan network IT dan lain-lain ya. Terus Bapak bilang, "Oke, budget saya sekian, saya mau dipasangin ini." Nah, kalau company yang insight based selling, maka dia akan datang bukan hanya dengan memberikan solusi yang Bapak mau. Tapi dia akan beritahu Bapak, apa kira-kira problem yang akan terjadi di masa depan, Pak, dalam hubungan yang sehubungan dengan produk yang dia jual. Sehingga Pak Gabriel yang mungkin sebelumnya nggak tahu, Pak, oh bisa gitu ya. Ya, misalnya contoh, Pak, zaman sekarang ya, kalau Bapak cuma pakai router begini, nih gampang dihack orang loh, Pak. Bapak punya server loh. Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu adalah namanya insight based selling, Pak Gabriel. Dia kasih Bapak data, Pak, zaman sekarang itu ya orang yang kalau nggak pasang pengaman ini, Pak, 90% mereka itu gampang dibobol oleh hacker. Ya, website Bapak kalau nggak ada pengamannya itu akan dengan gampang sekali orang bisa masuk. Nah, misalnya gitu Pak Gabriel. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan insight based selling. Ya. Nah, saya kasih contoh ya teman-teman ya. Hari ini saya tadi ditelepon oleh salah satu bank ya, bank asing lah ya, bank asing. Saya nggak sebut negaranya, kalau sebut negaranya Anda langsung tahu pasti ya. Itu ya, tadi siang saya ditelepon terus dia bilang, "Pak Ari, bisa nggak tolong kita dibantu untuk meningkatkan kapabilitas daripada sales kita," gitu kan. Oke, saya tanya dong, maksudnya Ibu kapabilitas apa nih ya? Karena kalau kita bicara sales kan kapabilitas sales ini banyak gitu kan. Dia bilang, "Nah, itu dia Pak, saya juga jujur belum tahu Pak, problemnya para RM kita ini ya itu sebenarnya mereka ini apa sih yang membuat mereka ini jualannya nggak bisa maksimal gitu ya." Nah, itu kan problem ya teman-teman ya, betul nggak? Dia berharap saya memberikan solusi ya. Cuma karena sekarang, gaya sekarang itu kita bukan hanya memberikan solusi teman-teman, tapi juga bisa memberikan potensi. Ya, potensi. Jadi saya ngomong sama dia begini, "Bu, kan Ibu bilang bahwa RM Ibu yang lending ya. Jadi bahasa kalau di bank itu kan ada funding dan lending ya. Lending itu yang biasanya mereka tuh jualan kredit ya. Tapi kreditnya bukan KTA gitu-gitu Pak, kredit usaha. Jadi kalau teman-teman misalnya butuh dana untuk kembangkan bisnis Anda, nah itu dia RM-nya itu yang akan memberikan proposal lah kepada Anda ya. Bunganya berapa lah dan lain-lain. Terus saya bilang sama dia begini, "Bu, sekarang kalau RM Ibu sudah bisa jualan, dia sudah bisa dengan baik dia menguasain produk Ibu, selling skill-nya bagus ya, ada customer. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu challenge next-nya apa yang terjadi, Bu?" Nah, terus dia bilang, "Ya biasanya gini Pak, next-nya challenge itu akan selalu adalah apa? Nanti mereka akan bandingkan kredit, bandingkan apa? Bunga." Benar ya teman-teman di sini? Ada yang bukan suka, ada yang apa? Company-nya juga punya loan di bank.
pasti ada kan ya, namanya kita punya company kan pasti kita butuh loan. Terutama kalau company-nya itu mau dibikin besar ya. Nah, sering nggak sih kejadian begitu teman-teman? Ya, teman-teman ngelihat nih, oke si Bank A nawarin bunga kreditnya 9,25% ya, Bank B 9,5 ya, Bank C ya. Jadi kalau kita bilang perang harga itu nggak cuma ada di level SMI ya, di bank juga begitu teman-teman ya. Mereka itu perang harga satu sama lain. Kalau mereka bukan bilang perang harga, perang bunga ya. Siapa yang bisa ngasih bunga lebih kecil? Ya tentunya nggak akan sehat kan kalau seperti itu kan. Nah, jadi saya tanya sama dia begitu kan, dia bilang ya sama Pak, nanti tentu akan terjadi perang seperti itu. Nah, saya tanya sama dia, so Bu mau sampai kapan nih ceritanya kalau mau perang-perang begini terus? Ya kalau misalkan RM-nya Ibu tidak dibekali dengan sebuah kemampuan yang lain ya, yang bisa menjadi nilai tambah buat dia dalam berhubungan dengan customer. Iya kan? Make sense ya teman-teman ya? Karena kalau enggak buat apa ya teman-teman? Mereka pasti akan banding-bandingan akan selalu yang dibandingin adalah apa? Bunga lagi gitu ya. Nah, akhirnya tadi saya kasih dia beberapa tips lah ya. Saya kasih dia beberapa tips dari pengalaman saya selama ini handle banyak bank ya. Bahkan sampai sekarang saya banyak handle juga bank digital ya. Jadi kalau teman-teman lihat bank digital yang ngetop itu, nah itu ada dua yang sekarang ini sebenarnya sangat ngetop. Itu dua-duanya adalah kebetulan klien saya ya. Jadi saya juga belajar banyak dari mereka ya teman-teman tentang bagaimana mengembangkan yang namanya bank digital ya teman-teman ya. Bank digital ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, cara kita menjual itu sudah totally berbeda. Nah, sekarang apakah ya sales-nya teman-teman itu sudah ada di level mereka benar-benar bisa memberikan yang namanya insight based selling. Mereka bisa memberikan kepada customer mereka itu bukan hanya membantu si customer itu solve the problem, tapi bahkan potensi problem yang bakal muncul itu ya ataupun ya beberapa apa namanya research ya yang sudah banyak dilakukan konsultan-konsultan ngetop ya kayak McKinsey dan lain-lain tuh ya itu mereka paham gitu loh. Jadi mereka itu bisa kasih tahu industri ini arahnya kemana gitu loh teman-teman ya. Nah, jadi tidak hanya sekedar cuma membantu solve the problem. Oke, itulah saat ini perkembangan dari selling ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa tipe salesperson ya teman-teman. Ini adalah based on jadi yang saya ambil ini adalah dari assessment yang saya gunakan ini ya teman-teman ya. Jadi dari assessment yang saya gunakan ini nanti kita bisa tahu nih ada beberapa tipikal dari sales ya dan mereka ini yang untuk industrinya teman-teman ini cocoknya yang mana. Nah, itu kira-kira gitu ya. Nah, jadi yang pertama teman-teman itu namanya direct sales. Nah, tipikal direct sales ini apa teman-teman? Ini orang yang jago babat alas. Ya, jadi kalau Anda lepas ya dia kalau jualan tuh one on one ya, sales kartu kredit. Nah, itu direct sales teman-teman. Ya. Misalnya teman-teman pameran di mall atau pameran di mana itu teman-teman butuh sales yang jago dalam melakukan direct sales. Ya. Jadi mereka cepat jualannya teman-teman dan mereka berani dan kalau bahasa assessment-nya tuh namanya resiliensinya tinggi ya atau daya tahannya itu luar biasa tinggi ya. Jadi dia nggak gampang down ya teman-teman ya. Nah itu adalah direct sales. Oke, saya masih ingat ya waktu itu saya pernah punya klien satu teman-teman yang levelnya SME ya, medium enterprise ya. Ini perusahaan printing teman-teman ya. Perusahaan printing jualan printer yang gede-gede itu teman-teman ya. Nah jadi waktu saya membantu dia ya waktu itu saya bantu dia kebetulan nggak hanya dari sisi sales ya tapi saya bantu dia beresin company-nya juga. Itu ada satu hal yang menarik teman-teman ya. Jadi waktu kita assess beberapa sales-nya dia, akhirnya kita menentukan ya, karena dia kan sering sekali pameran ya di Kemayoran, di mana pameran terus. Nah supaya hasilnya maksimal, akhirnya sekarang kita mau lihat nih siapa sih sales-nya dia yang benar-benar tipikalnya itu direct sales ya, yang orangnya kalau jualan itu sangat ini. Wah akhirnya kita dapat nih teman-teman. Kita dapat dari 10 sales-nya dia itu ada 2 ya yang boleh dibilang tuh kalau pemain sepak bola tuh striker benar-benar ya. Jadi, nah ini bagus nih ya buat pameran nanti ini ditaruh di depan nih orang kayak begini nih ya. Nah, tapi teman-teman tahu nggak? Begitu lagi pameran yang saya sangat kaget ya teman-teman ya. Ternyata ada satu orang lagi teman-teman yang lebih gila daripada 2 orang sales yang kita assess ini. Kebetulan 1 orang ini nggak pernah di-assess. Jadi kita nggak tahu ya teman-teman. Yaitu siapa? Yaitu bosnya sendiri. Ternyata bosnya itu teman-teman itu memang benar-benar direct sales yang luar biasa gitu loh. Jadi
Kalau orang pameran bos duduk di belakang, kalau ini terbalik nih, pameran bosnya yang paling depan berdiri. Ya. Nah ini ada yang lucu ya waktu itu ya. Nah lalu typical sales kedua teman-teman, itu namanya inside sales. Nah, apa itu inside sales? Inside sales ini adalah sales yang dia lebih cocok itu dia duduk di dalam ya. Nunggu prospek datang. Ya, nunggu ada orang datang nanya mau beli, dia jelasin ya, dia follow up dan lain-lain. Nah, ini adalah inside sales. Nah, teman-teman bayangkan ya, sama-sama sales ya, cuma posisinya berbeda aja itu kalau kita bilang kompetensinya beda, teman-teman. Ya, kompetensinya sangat berbeda. Nah, ini inside sales ya yang kedua. Lalu ada yang ketiga, teman-teman, corporate sales. Nah, corporate sales ini beda lagi loh, teman-teman. Sangat berbeda ya. Nah, jadi saya suka ketemu dengan beberapa teman-teman saya dulu ya yang suka, saya nggak tahu teman-teman di sini pernah dengar kan ada assessment DISC ya. Saya juga menggunakan itu ya. Nah, jadi dulu ada teman saya bilang gini sama saya, dia bilang, "Bro, katanya kalau orang yang kalau di DISC itu kalau orang yang jago jualan orang I, bener nggak, Bro?" Nah, jadi ya teman-teman ya, kalau menurut pandangan saya, DISC itu lebih ke arah profiling ya. Jadi orang mau D, mau I, mau S, mau C itu semua bisa jualan. Ya, jadi bukan hanya orang I yang bisa jualan. Jadi sangat terbalik ya. Bahkan teman-teman, dalam beberapa case ya, kalau di DISC itu, saya kalau cari corporate sales, saya lebih senang cari orang C, bukan cari orang I. Tapi kalau saya cari direct sales, benar saya cari orang yang lebih I. Nah, itu gitu ya. Itu kalau di konteks DISC, yang dimana kita memprofil karakter seseorang. Nah, cuma kan kalau DISC ini repotnya satu ya, karena kita nggak bisa rubah. Itu kalau dasarnya D ya D gitu loh. Berubah kayak apapun, kemungkinannya kecil lah dia bisa jadi S. Kecuali dia ketemu orang yang D-nya lebih tinggi dari dia gitu ya. Nah, jadi kalau saya kembalikan kemari ya teman-teman ya, corporate sales ini ya kemampuan apa yang biasa harus dimiliki oleh corporate sales. Nah, yang pertama ya teman-teman ya, yang saya perhatikan seorang corporate sales itu dia harus punya yang namanya durability. Ya, kenapa begitu teman-teman? Karena kalau corporate sales itu jualannya ya teman-teman di sini kalau ada yang bisnisnya B2B ya bukan B2C pasti tahu ya. Kayak saya kan bisnisnya juga B2B kan, banyak kan ke corporate. Itu harus memiliki durability yang tinggi. Kenapa? Karena satu project, satu kerjaan teman-teman untuk bisa dapetin satu kerjaan itu kadang-kadang Anda butuh waktu berbulan-bulan. Benar nggak teman-teman? Beda sama direct sales. Anda pameran orang lewat, dia lihat barang Anda, terus sales Anda ngomong, beng beli saat itu. Selesai. Ya. Tapi corporate sales itu panjang teman-teman prosesnya. Belum lagi kalau Anda ke government ya. Waduh, ada tender, ada ini, ada itu. Wah, sangat panjang lah prosesnya ya. Nah, makanya beda tuh teman-teman. Kemampuan daripada salesnya itu beda. Ya. Dan yang terakhir adalah namanya channel sales. Nah, apa ini channel sales? Channel sales ini adalah sales yang jualannya itu ke channel-channel. Jadi kayak misalnya teman-teman distributor produk A atau prinsipal produk A, teman-teman jual ke distributor atau jual ke toko-toko misalnya gitu ya. Nah, itu yang Anda butuhkan namanya channel sales ya. Jadi sales yang jualannya bukan ke end user tapi ke toko-toko atau ke distributor-distributor yang menjadi kliennya Anda. Nah, ini tipikal-tipikal dari salesperson ya teman-teman ya. Nah jadi tinggal teman-teman cocokkan sama industrinya teman-teman nih. Jualannya kemana? Karena kan teman-teman setiap walaupun Anda punya satu produk belum tentu kan jualannya retail semua. Belum tentu jualannya project atau ke corporate semua ya. Mungkin campur-campur ya. Jadi teman-teman kalau lihat S Hardware aja tuh, S Hardware itu walaupun kita lihat dia jualan retail ya di mall dan lain-lain, tapi dia punya loh divisi yang corporate ya teman-teman ya. Jadi jualannya itu B2B ya, jualannya ke company. Oke, nah lalu di Sales Star Inventory ini teman-teman namanya Sales Star Inventory atau SSI ya. Itu ada 4 gaya salesperson yang direkod sama dia. Nah ini based on penelitian dari Arthur Kamarzi. Jadi kalau teman-teman pernah dengar namanya Arthur Kamarzi ya. Nah, Arthur Kamarzi itu dia membuat satu penelitian namanya brain color. Jadi sebutnya brain color. Jadi otak kita itu dikasih warna sama dia lah. Kira-kira gitulah ya teman-teman ya. Nah, jadi intinya warnanya itu ada hijau, merah, purple, dan biru. Nah, ini diterjemahkan di dalam sales star inventory ini menjadi gaya daripada si sales ini dalam menjual. Ya, teman-teman. Nah, yang kalau sales yang gayanya hijau
itu dia lebih cenderung orangnya decisive ya, cenderung orangnya lebih cepat kalau kerja, orangnya itu big picture. Jadi kalau ngomong itu nggak pernah detail biasanya. Ya ngomongnya itu lebih big picture lah ya. Terus apa namanya sangat cepat beradaptasi dengan situasi. Orangnya sangat reward oriented ya, pengennya cepet-cepet. Nah itu, cuman ya biasanya orang kayak gini itu disorganized ya, biasanya nggak kurang terorganisir dengan baik dan risk taker. Nah itu biasanya begitu ya. Nah lalu ada yang tipikal kedua kalau menurut Arthur Kamarzi yaitu yang red color ya. Nah nanti ini kalau di assessment ketahuan tuh salesnya kita tuh teman-teman ya. Misalnya Bro Juanda termasuk yang apa nih? Ternyata Bro Juanda ini termasuk yang green sama red. Nah, berarti dia gaya jualannya ya itu akan kemungkinan besar modelnya green sama red. Nah, misalnya gitu ya. Nah, sekarang yang merah. Yang merah ini orangnya gimana modelnya? Yang merah ini orangnya modelnya sangat analytical. Ya, sangat analytical. Jadi sebenarnya saya kalau untuk bank ya, saya tuh suka sekali kalau ketemu sales yang gayanya itu lebih merah ya. Terutama yang lending ya teman-teman ya, bukan yang funding ya. Karena kenapa? Karena kalau dia gayanya merah, karena gini kalau ngasih kredit ke orang nggak bisa sembarangan soalnya teman-teman ya. Sales itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa cuma asal bisa jualan aja gitu, nggak boleh. Mereka juga harus punya kemampuan menganalisa. Nah itu menariknya di situ. Nah jadi yang merah ini teman-teman ini orang-orang yang sangat logical, sangat analytical ya, dan sangat fokus dengan task atau dengan tugasnya. Ya highly principled. Jadi orang ini taat dengan aturan gitu ya, nggak ngawur gitu ya teman-teman maksudnya ya. Terus dia juga suka berpikir sebelum acting dan suka bekerjanya sendirian. Jadi orang merah ini cuma kelemahannya satu, susah kerja tim. Lalu ada lagi orang purple. Kalau orang purple ini orang yang agak sedikit butuh information. Nah, makanya dibilang information driven. Sorry. Jadi si sales ini teman-teman, gayanya dia itu kalau ketemu sama calon prospek atau calon customer, dia tendensinya adalah memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya. Orangnya sangat detail ya, sangat sangat terorganisir gitu ya, modelnya gitu detail ya. Detail yang kecil-kecil itu semua dikasih tahu. Nah, kembali lagi ya, tergantung nasabah, tergantung customer kan. Belum tentu semua customer dikasih tahu sampai hal detail-detail itu dia suka loh. Ya, mungkin dia cuma mau tahu big picture-nya aja gitu. Jadi makanya jadi sales itu ya harus lebih fleksibel ya, nggak bisa cuma pakai satu gaya ya sebenarnya ya teman-teman ya. Nah, lalu ada lagi typical sales yang warnanya biru nanti. Nah, kalau yang biru ini tipikalnya orangnya friendly ya. Sangat-sangat bisa membaca bahasa tubuh daripada lawan bicaranya. Pokoknya orangnya itu sensitif ya, dan orangnya selalu keep promise. Dia kalau udah janji apa ke customer dia akan selalu tepatin. Senang bekerja dalam satu tim ya, orangnya ramah. Nah, inilah tipikal dari yang blue ya, orang yang tipikal biru. Oke, jadi ini gayanya dari salesperson ya. Nah, waktu orang itu si sales itu di-assess, maka akan kelihatan. Dan tentunya sekali lagi teman-teman, nggak mungkin semua orang punya hanya satu gaya. Ya. Nah, kalau saya pribadi, kalau di dalam assessment, saya lebih suka kalau orang itu yang gayanya agak sedikit merata, ya nggak di satu titik itu dia terlalu besar, sedangkan di yang lain itu terlalu kecil. Nah, itu nanti dia jadi nggak fleksibel dalam jualan. Padahal kalau mau jadi sales yang hebat ya tentu kita harus agak sedikit jadi bunglon ya. Nah, oke. Nah, lalu yang kedua, teman-teman semua, itu adalah tentang kompetensi ya. Nah, jadi seorang sales itu kita bisa tahu sales kita bagus apa enggak orangnya ya, selain dari attitude tentunya. Itu juga dari kompetensi, teman-teman. Ya, dari kompetensi yaitu apa? Ya inilah kompetensinya. Ya. Sales agility, ya. Apa itu sales agility? Yaitu kegesitan dia dalam menjual. Nah, dari sales agility ini kelihatan teman-teman ya, ada kompetensi kecil nih ya, ini namanya mikro kompetensi yang namanya keahlian dia dalam berkompetisi ya, keahlian dia dalam menghandle challenges ya. Ada market savviness. Market savviness itu adalah apa ya namanya ya, ketajaman dia melihat market ya teman-teman ya. Ini market butuhnya apa sih gitu. Nah itu market savviness. Thinking on the feet. Nah kemampuan dia mendapatkan solusi dalam kondisi tertekan ya, dalam kondisi terdesak. Nah itu namanya thinking on the feet. Jadi ini adalah kompetensi-kompetensi atau skill-skill yang akan di-assess dalam assessment ini. Nah, lalu ada closing skills ya, closing skills, kemampuan dia menutup penjualan, delivering compelling presentation, kemampuan dia dalam mendeliver presentasi atau menjelaskan ke
customer ya. Working outside of the box ya, tentu ini kreatif apa enggak ya. Nah, business urgency di dalamnya ada closing skills juga, ada persuasion ya, taking risk ya. Terus customer engagement ya. Customer engagement itu di dalamnya ada kompetensi bagaimana dia membangun kecepatan dia membangun hubungan dengan calon prospek. Nah, misalnya gitu ya. Bagaimana dia memanage customer yang sulit. Nah, misalnya begitu. Nah, ini adalah skill yang berikutnya ya. Resiliensi ini yang tadi saya bilang ya. Daya tahan. Nah, ini ya di dalam ini ada beberapa kompetensi yang lain ya, teman-teman bisa lihat ya di layar. Customer oriented, nah ini juga sama nih. Nah ini adalah 6 skill besar yang dibutuhkan ya. Yang di bawah ini teman-teman adalah skill-skill mikro atau skill kecilnya yang bisa di training ya teman-teman ya, yang bisa diajarin. Nah inilah kira-kira seperti itu ya. Nah ini adalah yang ketiga teman-teman dari assessment ini yang kita bisa lihat ya. Jadi yang kedua tadi adalah yang di atas ini yang sales agility ya dan lain-lain ini kita bisa tahu, dan lalu yang di bawah ini adalah yang kecil-kecilnya. Oke. Nah, lalu yang terakhir yang keempat ya, itu adalah values driver. Jadi sales ini teman-teman akan bisa bekerja maksimal kalau ada apa gitu di company kita. Jadi saya kasih contoh gini ya teman-teman ya. Saya kasih contoh begini. Waktu itu saya meng-hire satu sales ya teman-teman. Lalu waktu saya assess value drivers dia, kebetulan waktu itu saya belum menggunakan ini teman-teman, tapi saya banyak menggunakan coaching questions ya, yang namanya value elicitation, itu ada tekniknya teman-teman ya. Nah, jadi waktu saya melakukan itu teman-teman, lalu saya mendapatkan bahwa si sales yang saya mau hire ini, salah satu ya, yang menjadi motivational driver dia bekerja di sebuah company itu adalah jenjang karir. Nah, menurut Anda kira-kira saya terima nggak sales ini, teman-teman? Nah, menurut Anda terima nggak kira-kira? Itu motivation driver dia. Nah, menurut teman-teman kira-kira perlu saya terima nggak ya si sales ini? Kalau di kantor kita nggak ada jenjang karir, ya ngapain gitu? That's right. Ya, kalau company kita SMI, ya kan? Karyawan kita cuma 20, kita hire dia, teman-teman. Percuma, 2 bulan keluar. Ya, dia nggak semangat, teman-teman. Orang kayak gini cocoknya kerja di corporate, di bank tuh yang karyawannya puluhan ribu. Nah, itu kira-kira gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti kita bisa lihat di sini. Yang saya sering lihat itu adalah antara si sales dengan supervisornya itu kontradiktif karena supervisornya nggak ngerti gimana handle si sales ini. Ya, misalnya contoh ya, paling gampang aja ya. Misalnya contoh yang paling gampang nih, ini mungkin yang paling gampang di sini ada yang namanya freedom nih ya. Oke. Jadi Anda dapat sales yang value driver-nya itu, motivational driver-nya yang pertama adalah freedom. Tapi aturan di kantor Anda sangat ketat. Sales jam 8 tank mesti absen, lewat 1 menit potong gaji ya, potong uang makan gitu ya. Sore jam 5 pulang harus balik kantor lagi, harus ceklek lagi misalkan ada yang begitu. Maka Anda tahu kalau kantor Anda punya budaya seperti itu, maka sales ini teman-teman ini nggak akan kerja lama teman-teman ya. Nggak akan kerja lama di tempat Anda. Oke? Nah, itu kira-kira gitu ya. Jadi kita bisa ngerti. Biasanya di sini saya mengambil 5 motivational driver yang utama dari sales ini. Itu biasanya kita akan brief supervisornya, kita akan coach juga supervisornya supaya nanti dia ngerti ya bagaimana handle timnya dia. Nah, itu kira-kira gitu. Nah, ini saya kasih contoh nih teman-teman ya. Nah, saya ambil ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman seperti yang tadi salah satu yang saya bilang ya, Anda lihat yang pertama dulu deh yang ini ya misalnya ya. Purple-nya tinggi sekali. Kalau dia purple-nya tinggi berarti orangnya sangat detail. Betul teman-teman? Sehingga akhirnya membuat yang lainnya jadi kecil ya. Nah, ini yang tadi saya maksud nih. Kalau di dalam assessment begini teman-teman, nilainya sampai lebih dari 40% ya. Ini biasanya orang begini cenderung dia fleksibilitasnya menjadi sangat rendah. Jadi dia ketemu customer, bos yang waktunya udah mepet pun, dia masih tendensinya ceritain sampai detail. Padahal orang ngasih tahu, udah kamu kasih tahu saya, untung buat saya. Cukup 3 hal kasih tahu saya. Kalau memang cocok saya ambil. Masih diceritain sampai detail. Nah, ini contoh yang pertama ya. Nah, kalau yang kedua udah agak mendingan ya, karena tidak ada yang di atas 40. Ya, dia memang purple dan blue. Tetapi nggak ada yang di atas 40. Jadi orang ini cenderung bisa lebih fleksibel. Orang ini blue dan green. Nah, kira-kira gimana nih gaya orang ini jualan teman-teman ya? Orang ini cukup decisive ya, misalnya yang terakhir ini ya. Orang ini sangat decisive juga, cukup decisive artinya dia berani lah ya buka jalan gitu ya. Dan orangnya juga bisa maintain customer ya.
Cuman orang ini gayanya kalau ngomong nih teman-teman yang ini, itu suka nggak terlalu detail. Jadi dia itu kalau ngomong itu cuman poin-poinnya aja. Dia kurang ngomong sampai ke detail. Nah ini kadang-kadang mesti di-coaching orang ini supaya dia punya awareness ya teman-teman ya. Dia punya awareness waktu dia jualan ya, bahwa dia harus perhatikan ya customer dia ini siapa gitu loh. Nah itu kira-kira gitu ya. Jadi ini selling apa namanya gaya jualan ya teman-teman ya. Ini nggak menentukan orang bisa jualan apa enggak ya. Karena ini cuma gayanya. Kita tahu, oh gayanya begini gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah, nah ini adalah selling, ini adalah yang namanya, kalau kita sebutnya sales battery. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, saat Anda mengakses sales begini, yang mana yang Anda terima? Tadi Bu Erlina ya, Bu Erlina. Bu Erlina begitu lihat gini, yang mana Bu Erlina terima nih Bu? Bu Erlina masih ada nggak? Atau Pak Gabriel? Kira-kira Pak Gabriel terima yang mana nih Pak? Yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan Pak Gabriel? Atau teman-teman semua boleh ya, kita interaktif aja. Anda kira-kira akan terima yang kiri apa yang kanan? Yang kanan, Pak. Kanan ya? Ya. Nah, jadi ini Pak, ini assessment real ya Pak ya. Saya ini dikerjain sama klien saya Pak. Jadi kerjain dalam tanda kutip lah ya. Klien saya ini kebetulan yang ini waktu itu bisnisnya adalah tools ya kayak Ace Hardware gitu. Jadi dia isengin saya Pak. Dia kasih saya beberapa orang karena dia bilang dia mau tahu sebenarnya assessment ini akurat apa enggak sih. Jadi waktu dia kasih saya begini, saya bilang sama dia kan, saya bilang Pak, ya ini udah oke, yang nilainya 70 ya, ini confirm orang ini skillnya udah oke, jadi tinggal kita asah dikit lah, sesuai dengan industri Bapak. Tapi yang saya bingung yang ini Pak, ini kok bisa beda sendiri, jauh sekali nilainya, di bawah sampai 55. Nah ternyata teman-teman, yang nilainya 55,7 ini, ya itu ternyata bukan sales di company-nya si klien saya ini teman-teman, dia itu orang HR, ya. Seorang wanita masih muda baru bergabung di company dia 3-4 bulan lah, di assess pakai sales assessment. Ya tentu hasilnya jelek lah teman-teman karena dia memang bukan sales. Ya, si orang ini adalah orang HR ya. Nah, ini adalah kompetensi detailnya ya. Nggak kelihatan kan semua kompetensinya merah semua, merah sama orange ya. Kalau ini kan bagus ya teman-teman ya. Ini kelanjutan dari yang depan ya. Nah, yang ini kan bagus tuh hijau. Berarti kan orang ini kemampuannya udah oke gitu loh. Tinggal kalau orang udah kemampuan bagus kan enak di coachingnya. Kalau orang kayak gini kan susah mau di coaching. Ya ini harus di training dulu ya teman-teman ya. Harus di training dulu. Nah itu kira-kira gitu ya. Ini adalah motivational driver-nya. Nah kira-kira gitu sih teman-teman ya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sharing ke teman-teman. Ya jadi dengan kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya dengan menggunakan sebuah assessment tentu akan lebih mudah bagi teman-teman ya dan juga saya menentukan nomor satu. Kalau kita mau rekrut ya, tentu ini bukan sebuah tools yang menentukan orang itu diterima apa enggak, bukan. Tapi membantu kita memutuskan. Ya, tentu ada lagi kan yang lain. Anda mesti interview, Anda harus cek background dan lain-lain masih banyak ya. Ini kan salah satu tools membantu Anda menentukan apakah dia akan diterima apa enggak sebagai sales Anda. Nah, untuk sales yang existing, Anda jadi ngerti apa yang mesti diajarin ke sales tersebut. Saya sering sekali teman-teman banyak orang yang minta tolong ke saya untuk training salesnya. Pak, tolong dong sales saya di training. Ya mau di training apanya? Ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kita kan nggak tahu sales ini problemnya di mana. Belum tentu loh seorang sales nggak bisa jualan itu karena semua skillnya jelek. Belum tentu. Kadang-kadang, wah dia skill building raponya bagus. Yang jelek cuma skill di closingnya teman-teman. Dia tuh nggak bisa closing gitu loh. Ya, kalau kita tahu begini kan enak, kita tinggal ajarin dia cara closing, nggak usah panjang-panjang ngajarin dia cara deketin orang gimana, ngabisin waktu teman-teman. Ya, nah itu kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau saya ada salah-salah kata sebelumnya mohon maaf dulu ya. Nah mungkin waktunya saya kembalikan lagi ke Pak Juanda. Silakan Pak Juanda. Oke, thank you Pak Ari. Tadi udah ada nomor kontaknya Pak Ari ya. Jadi kalau ada yang butuh untuk di-assess salesnya bisa kontak langsung ke Pak Ari. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada dari teman-teman yang pengen bertanya kepada Pak Ari. Monggo, silakan ya. Saya open discussion untuk sesi ini. Mungkin silakan bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Nanti bisa saya bacakan. Silakan teman-teman. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Langsung aja kali ya. Boleh, silakan Pak. Ya, silakan Pak Gabriel. Open kamera, Pak Ari. Pak.
Siap, Pak Kenapa? Gabriel. Open kamera memungkinkan? Enggak, Pak. Oke. Lagi silakan. leye-leye saya soalnya. Siap. Bentar ya. Sama-sama Pak Tiga. Oke, halo Pak Ari. Wah. Iya, kita temenan juga di Facebook ya. Oh, siap Pak. Oh, Pak Gip. Halo Pak Gip. Apa kabar? Aduh, mantap. Wah, ini kan suhu-suhu semua ini. Kita ikut belajar juga. Wah, ini suhu saya, Pak Gip, Mas. Makanya saya sowan dulu, Pak. Aduh, jangan dong. Loh, langsung ada yang left tuh begitu gua masuk, gua mau nanya. Bos, gua mau nanya nih, Bos, ya. Apa? Tadi kan ada berbagai macam motivasi sales gitu ya. Nah, jadi dulu waktu saya jadi COO-nya Sinarmas Distribusi gitu ya. Gua bikin teori yang beda tuh, Bos. Oke. Jadi menurut saya, gue bikin kalau apa, kita tahu ya perusahaan distribusi terutama FMCG ya, itu salesnya terus terang agak lebih wild ya, lebih liar ya, ketimbang dengan sales bank. Maksudnya sales bank nggak pernah agak beda lah, ya. Karena saya kan dulu juga di bank juga gitu kan, itu kan mesti cari yang C-nya bagus banget ya, yang comply. Nah, akhirnya saya bikin program tuh namanya ini bending the bamboo, Pak. Oke. Jadi gimana caranya? Jadi saya nggak percaya kalau sales team itu harus dibiarin bebas liar gitu istilahnya ya. Jadi kita bikin military model, Pak. Kita bikin military model. Sales kita ada 700-an, Pak. Ya. Jam 8 pagi udah harus ada di kantor. Terus upacara bendera. Bendera, lalu kita bikin sequence, Pak. Hari itu dia harus ngapain aja. Jadi saya berubah pikir dari sales itu yang lebih demokrasi menjadi sales terpimpin, Pak. Jadi saya nggak percaya demokratisasi sales ya. Bahkan salesman itu harus kita atur ya, kalau saya ya, teori saya, dia nggak boleh ngomong apa aja gitu ya kepada customer gitu. Misalnya produk A, misalnya saya dulu kita launching produk namanya Pristine, tahu Pak ya, air minum Pristine ya? Betul Pak. Nah, air minum Pristine 8+ itu udah kita bikin script tuh Pak. Jadi sales itu jangan ngomong apa nih air minum Pristine gitu ya. Ini adalah air minum dengan yang sudah diproses melalui proses ionizer. Apa itu ionizer? Ionizer itu memberikan kesehatan. Kesehatan seperti apa? Detox. Ya udah, dia jawabannya nggak boleh melenceng-melenceng tuh, Pak. Istilahnya kayak gitu ya. Tapi ya benar, Pak. Di awal, lalu kemudian kita bikin namanya SFA. Salesforce Automation. Salesforce Automation basically ngontrol salesman itu, dia mau kencing kemana aja kita tahu dia. Ya dia mau berhenti di mana ya kita tahu gitu. Kita tracking, kita tracking dia dari jam 8 dari dia pertama kali nongol di toko pertama sampai dia pulang. Ya nggak apa-apa. Sebulan pertama 20% dari total salesman keluar. Ya so what? Iya, so what gitu ya. Kita udah tahu, kita udah predik ya. Pasti akan ada different apple. Saya nggak bilang bad apple gitu ya. Saya bilang different apple gitu ya. Yang memang kepingin dia punya their own way kan, yang lebih comfortable dengan way-nya dia gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi at the end of the day kita bisa setelah 6 bulan 7 bulan kita akhirnya nemuin salesman yang sejenis ya. Tipe sales yang seperti yang kita mau, lebih uniformity. Kira-kira kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah metode kan nggak ada salah benar ya. Menurut Bapak gimana gitu ya. Thank you, Pak. Thank you Pak Gap. Thank you Pak Gap. Jadi yang seperti Pak Gap bilang benar. Nggak ada sebuah metode yang 100% benar, Pak. Ya, atau yang lain 100% salah gitu ya. Karena kenapa? Kembali lagi kan, semua orang itu kan punya gayanya masing-masing ya. Seperti kalau Pak Gap tadi cerita, itu juga mirip dengan kayak Paros, Pak. Kalau Bapak tahu perusahaan farmasi ya, Paros itu juga gayanya militer, Pak. Ya, itu lebih bengis, Pak. Ya, saya nggak tega ngomong begitu sih, Pak. Cuman ya begitu, Pak. Ya. Wah, ternyata Pak Gap ini lama di
di Sinarmas ya, saya training di APP Pak. Waktu itu sama Pak Norman, mungkin Bapak tahu ya. Oh tahu Pak, saya masih hopeng sama Norman Pak. Salam lah sama Pak Norman. Pak Norman itu menurut saya orang yang sangat baik gitu. Saya suka diskusi sama dia Pak. Lah itu super salesman juga tuh. Pak Norman itu orang ini Pak, ya orang ini orang pinter sekali nih Pak Norman ini. Betul betul. Ya. Nah jadi apa namanya, sekali lagi Pak Gip, memang benar nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nah enaknya Pak Gip, kalau sudah punya assessment ini, Bapak akan lihat siapa sales Bapak yang bagus, yang betah di tempat Bapak, ya. Habis itu Bapak assess dia. Nah, begitu Bapak selesai assess dia, Bapak punya benchmark, Pak. Oh, ternyata kalau yang betah sama saya coba cek misalnya 5 orang, ternyata memiliki kemiripan. Gitu loh, dari value drivernya, ternyata saya next-nya kalau saya ngerekrut orang, saya mending cari yang mirip-mirip nih, kayak yang ini nih, karena udah di benchmark kan. Jadi lebih mudah Pak Gip untuk mendapatkan sales. Jadi nggak, ya orang bilang tingkat keluar masuknya lebih kecil lah ya. Kalau sales kan keluar masuk capek juga ya Pak ya. Nah jadi tingkat keluar masuknya lebih kecil. Nah, ya akhirnya memang kita nemuin pattern orang yang kita mau sih. Yes. Dan betul. Salah satu resultnya adalah dari top 10 salesman yang kita review ya Pak ya. 6 sampai 7 itu adalah perempuan dan ibu-ibu. Oke. Good, itu kan salah satu profiling yang didapat. Nanti dilihat lagi Pak, apa sih dari 6 orang ini value-nya? Nah itu kelihatan tuh di assessment, ya kan? Gaya 6 orang ini apa sih kalau jualan? Nah itu juga kelihatan. Nah itu di Pak G bisa jadikan benchmark saat Bapak merekrut yang baru. Atau pada saat Bapak mendidik ya orang yang sudah ada supaya jadi kayak yang 6 orang ini. Nah Bapak udah punya benchmark Pak, apa yang mesti dididik gitu Pak. Ya. Karena sudah ada benchmarknya. Itu sih Pak Gip dari saya. Jadi kalau benar salah, menurut saya nggak ada yang salah Pak. Saya juga kalau ngajar ke sebuah company, saya lihat budayanya Pak. Ya, budaya mereka gimana, core value mereka apa, itu semua saya lihat dulu Pak. Jadi saya apalagi budaya Astra ya Pak ya, itu kelihatan Pak ya. Itu lebih sadis lagi Pak. Itu disiplinnya sih tingkat tinggi Pak. Betul. Terima kasih Pak Heri, terima kasih. Kita akan atur-atur ngopi-ngopi kapan. Wes. Saya juga mau belajar nih Pak Gip nih, pengalamannya banyak. Jangan lupa ngajak-ngajak ya kalau iya siap suhu. Aduh. Ini pengen belajar nih saya juga nih. Iya, coba diatur-atur aja ya langsung ya. Siap. Kalau gitu minggu depan kita langsung deh kopi-kopi. Oke? Siap. Thank you Pak Gip buat pertanyaannya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Arjo nih ya. Seperti apa teknik marketing supaya produk kita bisa tembus ke pasar Amerika? Mungkin kalau ini lebih cocok dijawab sama Pak Rahmat kali ya, karena Pak Rahmat yang ada di Amerika nih. Dijawab oleh Pak Rahmat dan dijawab oleh Pak Juanda dari sisi digital marketing. Nah. Oke. Mungkin Pak Rahmat boleh minta bantuan Pak untuk menjawab Pak. Halo Pak Rahmat. Boleh kasih bocor nih Pak Rahmat ke kita nih, supaya bisa tembus Amerika Pak. Iya Pak. Baik. Terima kasih. Saya mungkin mengamati kalau ini produknya adalah produk Mamin, mungkin saya akan bisa lebih agak detail. Nah, tetapi sebelum itu saya mau nyampaikan terima kasih untuk pelajaran hari ini yang bagus sekali. Bapak Ibu semuanya, di Amerika ini saya mungkin mau cerita begini, simple aja, bahwa potensi diaspora. Saya mau pengen sampaikan bahwa ada sekitar 160.000 potensi diaspora dan plus fans of Indonesia. Artinya kalau saya seorang diaspora, saya pasti punya teman orang-orang yang non Indonesia paling misalnya 10 sampai 20 bahkan mungkin 50. Tetapi ambillah sekitar 5 orang per diaspora. Itu kalau 160.000 tambah kali 5 sudah cukup besar. Dan yang orang-orang Indonesia di Amerika yang punya bisnis cukup banyak. Nah, sejak September yang lalu, Pak, kami mencoba menjahit potensi diaspora bisnis. Saya mulai dari Chicago, kita kumpulkan orang-orang Indonesia yang punya bisnis, kemudian kami ke Philadelphia, ke New York, yang terakhir 3 bulan yang lalu kami ke Houston. Dan potensi-potensi ini kita jahit, plus saya juga mengumpulkan orang-orang Indonesia yang punya warehouse. Sehingga ketika teman-teman Indonesia yang punya bisnis mau masuk ke Amerika, mereka tahu bahwa di sini ada warehouse milik orang Indonesia, dan mereka juga tahu mau berpartner dengan orang-orang Indonesia bisnis itu kemana saja. Nah, ini satu potensi yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Yang berikutnya, saat ini potensi
makanan minuman produk Indonesia cukup besar di Amerika karena ya masa pandemi ini orang lebih fokus ke basic need tadi ya. Yang berikutnya bahwa di California itu ada 3 perusahaan Indonesia milik orang Indonesia yang menurut saya super luar biasa usahanya. Ya mungkin Bapak bisa Google nanti, satu Jones Corporation, yang satu Takari, yang berikutnya adalah Empire. 3 perusahaan ini average menurut data yang mereka sampaikan ketika kami berkunjung ke mereka, almost 350 sampai 400 kontainer per bulan kapasitas mereka bisa menampung produk Indonesia. Itu yang berikutnya. Nah, yang terakhir untuk produk makanan dan minuman tadi untuk masuk ke Amerika memang peraturannya cukup ketat, terutama untuk urusannya dengan FDA sama USDA. Nah, tetapi namun demikian hal ini bukan menjadi halangan bagi kita ya, bahwa saya bisa mungkin nanti share ke Pak Juanda, ada satu orang Indonesia sebagai registrarnya FDA yang tinggalnya itu di dekat daerah kampus UI. Nah, orang ini adalah perwakilan dari perusahaan yang sudah dipercaya oleh FDA untuk membantu perusahaan-perusahaan yang di luar Amerika agar mereka bisa sesuai dengan peraturannya masuk produknya masuk ke Amerika. Namanya Mas Agus. Nanti saya bisa share itu semuanya. Nah, saya mau ceritakan juga bahwa saat ini kami dengan teman kami yang ada di Kanada, dan satu juga mungkin ada yang sudah kenal Pak Prastio, dia mempunyai apps Kompro, namanya Kompro perusahaannya. Dan kami sedang membangun agar para pengusaha-pengusaha Indonesia dan businessman yang ada di Amerika memakai satu platform apps yang bisa mempertemukan antara buyer dan sellers. Nah, apps yang dimiliki oleh Kompro ini adalah produk Indonesia yang sangat mudah dioperasikan dan murah dibandingkan produk apps itu kalau kita beli di Amerika. Mungkin itu dulu, nanti kalau ada pertanyaan lain saya akan jawab. Terima kasih. Siap, dan mungkin tambahan dari saya gitu ya, biasanya banyak sekali nih teman-teman pengen ekspor ke luar negeri gitu ya, tapi secara kualitas dan secara seperti tadi Pak Rahmat bilang gitu ya, kan ada ketentuannya ketika ada standarnya ketika kita pengen jualan di luar negeri gitu, dan kebanyakan produk-produk dari Indonesia itu mereka malas ngurus izinnya gitu Pak ya. Betul Pak. Gitu. Kebanyakan UKM Indonesia yang pengen berhubungan dengan kami, mereka lemah di urusan yang ini Pak. Nah, gitu. Untuk itu kalau ada kelompok, artinya UKM tadi dikumpulkan oleh bapak-bapak yang ahli di sini, dibantu dan Bapak menjadi partnernya mereka dan perusahaan Bapak yang masuk ke sini, itu jauh lebih gampang Pak. Karena FDA itu sangat berbeda dengan BPOM. Kalau BPOM itu, kalau nggak salah ya Pak, itu pengurusan kita per produk Pak. Tapi kalau FDA tidak, dia melihat fasilitas yang dimilikinya Pak. Jadi kalau di dalam itu nanti ada 10 produk, ya cuman FDA cuman satu itu fasilitasnya yang dilihat. Dan nanti baru urusan ingredientnya itu beda chapter kedua yang bisa kita urus. Terima kasih. Oke, thank you. Pak Arjo ada angkat tangan mau diskusi Pak, silakan. Ya, jadi saya ada follow up question. Jadi tadi soal teknik marketing ya untuk bisa ekspor ke Amerika, pasar Amerika. Kan sebenarnya kan tidak harus berupa barang, tapi juga bisa berupa jasa. Jadi kalau yang saya dengar itu di Amerika itu banyak orang yang senang nyupir mobil secara serampangan, terus kecelakaan, tapi untuk memperbaiki mobilnya itu butuh biaya yang sangat besar dan prosesnya juga sangat lama. Jadi kalau misalkan kita ini di Indonesia ini kan punya yang namanya ketok magic Pak. Nah ini di Amerika sepertinya nggak ada. Jadi mungkin bisa jadi prospek bisnis yang bagus ini. Jadi kalau memang memungkinkan, apakah ada persyaratan tertentu karena yang kita ekspor kan orang bukan barang gitu. Seperti apa itu prosesnya itu Pak? Pertanyaan yang luar biasa menurut saya. Dari namanya ketok magic udah nggak tahu bentuknya ketok magicnya atau magic beneran atau memang ada tekniknya tapi yang orang nggak tahu ya. Tetapi gini Pak,
untuk mengekspor tadi betul tentang perbaikan mobil di sini memang luar biasa Pak mahalnya. Dan apalagi kalau sudah urusan dengan asuransi udah gila. Baru Jumat lalu mobil saya baru drive itu ditabrak dari belakang, nggak tahu gimana, orang mabuk atau gimana, terus orangnya lari, kita kejar, akhirnya sampai urusan dengan polisi. Nah, asuransi untuk men-charge si orang yang nabrak saya tadi ada dua hal. Pertama, untuk saya sebagai orang yang punya mobil, saya pengen onderdilnya asli. Itu oleh asuransi di cover. Saya mau minta bengkelnya itu di dealer pun dibolehkan. Itu belum orang itu didenda yang lain-lain dan sebagainya. Nah, kembali untuk ketok magic tadi Pak ya. Kalau untuk mengirimkan seorang ahli atau yang punya keahlian ketok magic tadi, basically saya belum tahu. Tetapi untuk mengirimkan orang yang ahli di sini ada caranya Pak. Jadi contohnya gini Pak, kemarin kami baru diskusi dengan teman di Chicago. Di Chicago ini sekarang ini sedang membutuhkan sekitar 40.000 tenaga asing untuk mengerjakan pertaniannya, karena mereka kekurangan orang untuk biasanya di masa-masa panen itu. Itu kami sedang mengerjakan bagaimana bisa memasukkan orang-orang Indonesia yang ahli pertanian, ya maksudnya petani yang memang punya keahlian bisa dikerjakan di tanah mereka. Karena di Jepang sudah terjadi setiap semester itu orang Indonesia pertanian mengirimkan sekitar 300 orang. Nah, ini kami sedang mau memulainya. Potensi yang ada, Pak, menurut saya kalau Bapak bisa melihat di hiring proses di Amerika, misalnya khusus yang di mobil-mobil, mungkin bisa di-approach, Pak, apakah mereka membutuhkan yang punya keahlian yang khusus tadi. Namun demikian saya cerita sedikit tentang Kanada. Kanada ini jumlah wilayahnya yang hampir sama dengan Amerika, tetapi penduduknya cuma mungkin sekitar kurang dari sepertiganya jumlah penduduk Amerika. Nah, mereka ini mencari orang-orang yang ahli tapi berpendidikan. Nah, monggo Pak, silakan diekspor. Saya punya teman di Kanada, nanti kalau perlu saya kenalkan untuk lebih jauh lagi. Terima kasih. Thank you Pak Rahmat atas jawabannya. Ya, memang ya setahu saya kalau mau buka bisnis ataupun buka apa-apa di luar negeri, apalagi Amerika, itu ketat banget ya Pak ya syaratnya Pak. Nggak semudah di Indonesia. Orang Pak, malah gampang Pak. Malah. Jadi gini, kalau buka bisnis di Amerika itu sangat mudah dibandingkan di Indonesia. Okay. Contohnya Pak, saya mau membuka incorporation atau LLC. Saya tinggal telepon satu lembaga. Saya telepon, saya cuma bayar nggak kurang dari $200. Incorporation saya udah jadi next day, Pak. Okay. Saya sudah legal melakukan bisnis. Kemudian saya mau cerita realnya, kira-kira 2 bulan yang lalu kami mengadakan satu pertemuan dengan pemerintah setempat di Maryland. Kami mencoba menyampaikan kepada mereka, bagaimana kalau orang-orang Indonesia membuka bisnis di wilayah kamu, di wilayah Maryland. Mereka sangat terbuka sekali. Yang namanya mereka mau buka bisnis itu malah mereka layani dengan bagus. Karena apa? Itu akan mengenerate satu ekonomi yang baru, yang berikutnya nanti endingnya adalah masalah teksnya. Yang berikutnya, mereka akan menyediakan sekitar 400 jam konsultan for free. Jadi monggo kalau mau membuka satu usaha ke sini, let me know, nanti saya bisa bantu untuk saya temukan dengan lokal pemerintah setempat. Terima kasih. Ya, thank you Pak. Oke, yang lain ada lagi yang mau bertanya, silakan, kita masih punya waktu ya sampai jam 9 nih teman-teman. Oke, ada Coach Fans, silakan Coach Fans. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya dengan Pak Ari ya. Saya ingin bertanyakan mengenai tadi kan corporate sales itu kan B2B ya Pak Ari ya, Coach Ari ya. Yang saya tanyakan, seandainya saya merekrut seorang new sales baru ya, masa probation berapa lama yang cocok untuk sales B2B? Karena kan B2B itu kan tadi seperti Bapak katakan butuh waktu yang lumayan panjang ya untuk closing ya, bisa 3 bulan bahkan bisa berbulan-bulan gitu ya. Lalu apakah kita mencari sales yang B2B itu bagusnya apakah yang sudah berpengalaman atau yang masih baru atau belum berpengalaman yang
lalu kita training, kita coaching. Menurut Pak Ari mana yang lebih baik? Karena kan kalau yang lama biasanya sudah berpengalaman, mereka tuh satu minta salary yang besar gitu kan, kedua kadang I-nya tinggi tapi kadang-kadang pengalaman lama tapi kadang-kadang performanya juga tidak menjamin itu akan sukses. Yes. Itu aja sih Pak Ari. Terima kasih. Terima kasih Pak Vance untuk pertanyaannya. Ya, jadi kalau masalah berapa lama ya Pak Vance ya, tentu itu tidak ada sebuah yang pasti. Tapi yang jelas nggak mungkin di bawah 3 bulan. Nah itu ya. Bahkan saya punya satu klien Pak Vance, itu dia kasih masa probation itu 1 tahun Pak Vance. Jadi bisa bayangin ya, masa probation itu 1 tahun loh. Jadi ya saya cuma ngebayanginnya gini dari sisi assessment ya. Jadi kalau orang ini memang sudah dari hasil assessment itu skillnya sangat rendah, ya kan? Yang kayak tadi yang saya bilang orang HR di assess ya, tentu pasti hasilnya rendah, wajar karena dia bukan sales kan. Ya. Nah, bisa nggak di training Pak? Ya bisa aja. Cuman pertanyaannya kan apakah orang ini bisa dengan cepat dia get it kan Pak? Sedangkan orang Pak yang punya skill aja, ya misalnya orang ini udah secara selling skill dia sudah oke Pak. Ya. Waktu dia masuk ke sebuah industri yang baru aja yang dia belum pernah ada di situ, itu aja dia juga butuh waktu Pak. Ya untuk approach dan lain-lain ya sampai akhirnya bisa ngegolin sebuah project. Nah, jadi kalau dari sisi waktu tentu Pak Vance nggak ada sebuah patokan pasti ya, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan itu semua pasti tergantung daripada masing-masing industri. Ya. Nah tadi yang pertanyaan kedua dari Pak Vance itu adalah, sorry tadi yang kedua apa ya tadi pertanyaannya? Untuk yang B2B itu sales yang B2B apakah kita rekrut yang Oh ya, apakah B2B ngerekrut yang sudah pengalaman atau yang belum pengalaman? Jadi gini Pak, kalau ini setiap orang preferensinya beda-beda nih Pak, ya. Jadi sekali lagi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya. Kalau saya Pak, preferensi saya adalah saya akan berani bayar mahal. Jadi saya ini nggak pernah nego gaji Pak. Oke. Saya orang yang nggak pernah nego gaji ya, terutama sales. Jadi kalau sales datang ke saya bilang mau gaji 10 juta, saya selalu oke Pak. Mau 20 juta oke. Ya. Cuma pertanyaan saya cuma satu, dia bisa generate berapa revenue buat saya? Ya, setuju. Nah, itu aja sih. Jadi kalau dia berani minta besar ya tentu saya akan semakin alarmnya semakin nyala kan. Saya akan cek background dia apa dan lain-lain ya. Dan tentunya salah satunya dia harus pas dari assessment ini gitu kan. At least kalau dia minta gaji 20 juta minimal harus nilainya 72,5 ke atas mungkin ya, nggak boleh di bawah itu misalnya gitu loh Pak. Ya. Sisanya industrinya dan lain-lain. Nah, apakah yang baru atau yang lama? Nah, tinggal tergantung Pak. Ada company yang mereka itu sangat siap Pak. Ya, sangat siap dengan learning and development-nya untuk membina orang-orang baru. Ya. Ya, nah, cuma yang saya tahu Pak, ya misalnya Pak Vance tadi saya lihat profesinya sebagai business coach, mungkin Bapak banyak akan menghandle yang SME ya Pak ya, small medium enterprise betul ya Pak. Nah, kalau SME itu setahu saya jarang sekali Pak punya sistem learning and development yang benar-benar paten gitu loh Pak. Setuju. Ya. Nah, jadi makanya untuk mereka bisa nge-build dari orang yang hijau jadi benar-benar jadi itu ya nggak segampang itu Pak. Beda sama bank Pak ya yang sudah punya ya bukan cuma bank, tapi corporate itu kan Astra lah dan lain-lain itu kan mereka kayak udah punya dari talent manajemennya itu semua udah luar biasa Pak, udah sangat-sangat ini gitu loh, udah sangat-sangat rapih sekali gitu ya. Gitu. Nah, itu mereka bisa Pak hire orang-orang yang tentu masih hijau ya Pak ya. Masuk ke kelas itu dibina ya setahun 2 tahun jadi. Bahkan ya saya mungkin boleh sharing sedikit ya Pak Juanda kalau saya dikasih waktu ini 1 menit aja ya. Lanjut. Kita masih bisa sampai jam 10 malam. Bahkan gini Pak Ben, saya punya klien satu bank ya. Dia itu sudah merekrut orang anak-anak dari umur 21 sampai 24 tahun. Dan biasanya itu setahun mereka ngerekrut itu cuma 1 kali. Rata-rata itu kelas itu paling cuma 5 sampai 10 orang ya. Jadi ini anak-anak pilihan Pak. Tahu nggak ini anak-anak ini di polesnya jadi apa Pak? Jadi level C semua Pak. Nggak ada yang jadi level manager Pak. Jadi orang anak-anak ini ditargetkan 15 tahun itu akan naik ke level C. Jadi C. Ya mau C apalah ya, mau COO, CEO, CMO gitu. Nah kebetulan saya terlibat di dalam proyek itu. Jadi saya melihat gitu Pak cara mereka berpikir, cara mereka membuat program ya itu menurut saya. Jadi saya Pak, menurut saya yang belajar dengan mereka Pak.
Ya, saya belajar dengan mereka. Biasanya mereka minta saya train ke mereka, ke anak-anak ini adalah masalah bisnis, masalah mindset. Nah, biasanya seperti itu, Pak. Nah, jadi waktu saya melihat anak-anak ini, ya memang ini anak-anak cerdas semua, Pak. Lulusannya rata-rata dari luar ya, dari London, dari mana. Pertanyaannya pun luar biasa lah, nggak kayak peserta training biasa lah pokoknya. Nah, jadi beda kalau sebuah company punya kemampuan seperti itu, ya boleh-boleh aja Pak ya, dia meng-hire dari yang masih hijau ya Pak. Kayak gitu sih Pak Vens ya. Tapi kalau SMI ya kadang-kadang capek Pak mereka Pak nge-build-nya Pak. Betul. Ya, jadi kita kembalikan lagi selalu ke klien ya Pak. Iya. Apakah dia mau memilih yang seperti ini ya? Saya punya klien juga Pak, satu SMI Pak. Ya. Itu kalau nyari sales Pak, itu nyarinya dari anak SMA loh Pak. Ya, tapi ya terbukti dengan program yang dia buat ya bersama-sama yang udah kita susun, ya terbukti berhasil gitu. Artinya ya anak-anak ini dalam waktu 3-5 tahun itu benar-benar bisa menjadi seorang sales yang handal. Oke. Bisa menjadi seorang sales yang handal gitu ya. Tapi nggak semua orang mau kayak klien saya ini kan Pak. Ya, betul Capek aja Pak, capek aja awalnya. Gitulah kira-kira ya Pak Vens. Kamu tadi pakai tools apa ya untuk mengetahui, mengevaluasi tadi ya? Toolsnya apa di ESG atau ada yang lain Pak? Kalau mengevaluasi saya biasa tetap pakai SSI Pak, Sales Start Inventory Pak. Jadi gini Pak Vens, DISC itu bagus untuk kita melakukan coaching karena Pak Vens tahu profiling dia. Oke. Ya kan? Tetapi DISC itu kan Bapak nggak bisa rubah-rubah Pak. Iya. Ya kan orang kalau udah D kita rubah jadi I ya nggak bisa Pak karena itu udah karakter dia gitu. Ya jadi itu gunanya DISC ya. Terus DISC itu berguna untuk apa? Komunikasi. Ya, saya punya teman Pak di GE, dia kebetulan salah satu country manager ya, dia megang tiga negara ya. Jadi waktu saya ngobrol sama dia cerita DISC, dia cerita masa gini Pak Vens, itu bahkan dia bilang kalau di GE bro, dia bilang itu di kantor gua, itu DISC gua ditempel di tembok gua, dia bilang. Gua nih orangnya misalnya CS, jadi kalau ada orang yang datang ketemu gua, anak-anak baru ataupun siapapun lah ya, atau karyawan dari divisi lain, ya mereka tuh waktu lihat profiling saya dia tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan saya. Nah gitu Pak. Ya jadi sangat berbeda dengan sales start inventory Pak. Kalau sales start inventory ini hari ini Bapak di assess nilainya 65. Setelah Bapak ikut training habis itu Bapak terjun ke lapangan dan lain-lain, 1 tahun ke depan waktu saya assess bisa jadi 70 Pak. Nah berarti ada peningkatan gitu Pak. Apa tadi Bapak? Sales start apa tadi namanya? Sales start inventory Pak. Oh, sales start inventory. Ya, sales start inventory. Jadi ya ini yang membuat ini namanya Raymond. Raymond ini mentor saya ya. Mentor saya. Kebetulan saya di Indonesia saya adalah country dealernya untuk produk ini, Pak. Sales start inventory namanya. Saya ketik di ini ya. Berarti minta nomor HP-nya Pak sekalian ya, Pak? Oh, boleh, Pak. Saya tulis di chat aja, Pak ya. Kalau yang tadi itu nomor kantor soalnya, Pak. Oke. Nah. Ini nomor handphone saya. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Ya, jadi kayak Pak Vens punya klien dan lain-lain, Bapak bisa. Waktu Bapak sebelum coaching orang salesnya mereka, Bapak assess dulu. Jadi Bapak tahu, oh ternyata mereka ini yang perlu ditingkatkan itu skill ininya toh. Gitu, Pak. Oke. Nah, ntar kalau mau ngobrol-ngobrol tentang SSI-nya bisa juga tuh. Nanti connect aja dengan Pak Ari. Siap. Thank you Pak Juanda buat connection-nya. Oke. Pak Juanda, boleh saya tanya dengan Pak Ari yang super ini? Siap, Pak Rahmat. Saya biasa-biasa aja, Pak. Pak Ari, terima kasih untuk pelajaran yang bagus pagi ini. Saya bisa melihat, wah ini membuka wawasan saya yang baru. Nah, saya mau cerita gini Pak Ari. Boleh, di bulan September nanti, kami itu akan ada program namanya, kami akan gabung di acara expo besar, namanya Specialty Coffee Expo di New Orleans. Okay. Nah, kebiasaannya Indonesia itu selalu tampil dibawa oleh pemerintah dengan mendatangkan antara 6 sampai 7 perusahaan kopi eksportir yang besar, dan pola ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun, yang bermain ya cuman itu saja Pak. Nah, tahun ini kami akan mencoba hal yang lain. Ini karena kaitannya dengan pandemi di mana orang Indonesia sekarang ini sedang bergolak kepingin membawa produknya ke luar negeri. Nah, untuk program September nanti kami akan membawa bukan
5 atau 6 atau 7 perusahaan besar eksportir kopi, tetapi kami akan membawa sekitar 30 sampai 50 pengusaha kopi. Memang di situ ada SME, ada yang mungkin yang sudah ada agak tinggi. Nah, ini tergantung dari kami nanti mengakses mereka semuanya. Tetapi target kami adalah 30 sampai 50 pengusaha kopi. Nah, kami mohon kira-kira apa Pak Ari agar ke 30 sampai 50 pengusaha kopi nanti ketika mereka berada di sana mereka bisa memaksimalkan pertemuannya sehingga mereka bisa menghasilkan bertemu dengan para importir maupun mereka bisa meningkatkan penjualannya dengan maksimum. Mereka ini mungkin ada beberapa yang memang baru pertama kali datang di Expo itu. Tetapi nanti kami bekerja sama dengan teman kami, Mas Sahri, Muhammad Sahri di Jakarta untuk dia mengakses semuanya ini. Nah, kira-kira apa Pak Ari? Ada nggak kunci-kunci yang baik yang bisa kami dapat dari Bapak untuk kami nanti sampaikan ke tim kami di Indonesia? Makasih. Ya, makasih Pak. Oke, jadi yang pertama tentu kalau menurut saya ya Pak ya, kalau misalnya dalam konteks seperti ini, itu adalah yang mereka benar-benar harus persiapkan ya, itu adalah mentalnya dulu Pak. Oke. Ya, karena kenapa Pak? Ya pengalaman saya dari saya ketemu banyak pengusaha, terutama kalau mereka yang baru pertama kali dan lain-lain ya. Kadang-kadang gini Pak, nomor satu ini ada stigma ya Pak ya. Indonesia masuk ke Amerika. Wah, Amerika ini derajatnya lebih tinggi Pak dari kita, Pak. Nah, itu stigma-stigma yang menurut saya harus, kadang-kadang saya suka bilang sama klien saya, kadang-kadang ini kamu nggak bisa di coaching, nggak bisa di training, kayak kamu mesti di terapi nih. Ngeri. Ya, jadi supaya jangan supaya stigma seperti itu nomor satu dihilangkan dulu. Ya, ya ya. kan? Jadi ya mereka orang yang sama lah dengan kita ya, mereka juga butuh bisnis ya kan. Nah terus yang kedua ya kan, nah waktu mereka mau waktu mereka mau present, apa sih kalau saya jadi orang-orang Amerika itu Pak, tentu kan saya akan mau tahu what is in for me kan Pak, apa sih untungnya buat saya kerja sama dengan pengusaha kopi ini dari Indonesia. Ya kan, nah, mereka harus bisa siapkan kan Pak, apa sih yang sebenarnya apa untungnya gitu loh bekerja sama dengan mereka. Ya, berapa yang bisa saya dapat? Nah, misalnya gitu loh, Pak. Ya, sebagai either importernya atau apanya ya dari US. Nah, itu apa yang bisa saya dapat? Nah, itu menurut saya dua hal itu sih, Pak, yang paling penting ya kalau kita bilang ya. Nah, kalau dua itu sudah ada ya sisanya tentu tinggal masalah gimana sih negotiation skill ya. Terus budaya orang sana seperti apa. Nah, itu kayak gitu-gitu, Pak. Itu yang sisa-sisa yang lain ya, Pak ya. Itu kalau menurut saya kira-kira gitu sih, Pak. Ini by the way Pak Rahmat, kita juga punya teman yang sama Pak. Pak Prasetyo dengan Bu Eli Kompro itu teman saya juga Pak. Oh. Wah, cocok lah. Gitu. Maka saya bilang ini dunia sempit sekali ya. Iya. Pak Rahmat. Yes. Aku lagi chattingan juga nih sama ownernya Gado-Gado Boplo. Oke. Nah, dia kan juga sekarang lagi pengen ekspor tuh bumbunya Gado-Gado Boplo. Nah, selama ini tuh dia itu ya jualan ke luar negeri, kayak kemarin jualan ke Australia tuh cuma modelnya model just tip, Pak. Oh, oke. Artinya ada orang Indonesia di sana, teman, ya orang itu beli, ya mungkin untuk kalangan sendiri kali kayak Pak ya. Kayak gitu Pak ya. Iya. Nah, itu masih bisa, Pak. Apakah kalau di Amerika itu begitu bisa, Pak? Kalau pakai just tip, menurut saya agak kesulitan untuk long term-nya Pak ya. Tetapi mungkin tadi Pak Ari udah bilang bahwa sahabatnya Pak Pras. Nah, Pak Pras itu juga punya pengiriman yang modelnya mirip, tetapi bukan just tip. Nah, mau diekspor. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya teman yang saat ini Pak ya, dia importir furniture. Nah, sekarang ini dia mau membawa furniture dari Indonesia ke sini, kira-kira akhir bulan ini, Pak. Nah, dia ini masih ada space sekitar 20 meter kubik. Dia juga menawarkan kalau mau ada yang titip, silakan. Menurut saya, ini cara yang mudah, murah, tapi dengan volume yang besar. Nah, berikutnya saya mau sampaikan bahwa saya sendiri bergabung di Indonesian American Association. Saya di board di situ. Kami punya warehouse, Pak. Warehouse-nya
tidak terlalu besar, tapi kira-kira bisa muat sekitar 5 kontainer lah Pak, kalau mau dipakai semuanya. Nah, kami saat ini sedang membantu juga ke Kementerian Pertanian untuk nanti mereka sudah ambil satu slot kecil di situ yang kira-kira bisa muat 5-6 kubik, untuk mereka akan mencoba memasukkan barangnya ke Amerika dan disebarkan ke teman-teman diaspora bisnis. Nah, yang punya warehouse ini ada beberapa tempat Pak orang Indonesia. Satu di New York ada satu, di Maryland kami ada, kemudian di Virginia teman kami Didi itu dia punya warehouse yang cukup besar, sekitar 4.500 square feet, dan dia juga salah satu Amazon fulfillment. Dan yang akan yang di Chicago jauh lebih besar lagi. Nah, kalau mau bisnis yang tadi gaduh-gaduh tadi, sebaiknya memang harus dipikirkan satu pengiriman yang bisa long term, Pak. Kalau just tip itu kan tergantung orang yang sedang berangkat dan sebagainya. Saya kurang tahu sebetulnya. Tetapi diskusi saya dengan Pak Pras, dengan teman-teman kami di sini, kemudian dengan teman kami di Kanada itu, kita harus membangun satu jaringan pengiriman yang cukup bagus. Saya pernah diskusi dengan para C-nya di Ninja Express juga, kita membahas hal itu juga. Terima kasih, Pak. Boleh Pak, nanti mungkin saya minta panduan untuk gimana ngurus FDA dan USDA-nya Pak. Mungkin ini bisa jadi satu bisnis yang bagus sih. Nanti kan kalau ada fulfillment di sana kan kita tinggal drop di sana ya. Nanti bisa jual di Amazon atau apa gitu kan ya? Iya Pak. Ya, siap. Oke. Nanti mungkin nomornya saya kasih ke Pak Juanda aja nomornya ya. Saya kalau nggak tahu ini caranya sharing lewat Zoom. Saya pakai HP nih kebetulan. Jadi, boleh. Nanti kita WA-an Pak. Oke, baik. Oke, ya, thank you teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mau izin sharing melanjutkan perkenalan tentang iCommunity-nya buat teman-teman yang belum tahu tentang iCommunity. Ya, saya share screen dulu sebentar. Nah, jadi teman-teman, bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network bisnis dan profesi Anda, bahkan berpotensi memperluas pasar 2 kali lipat, ya. Nah, jadi teman-teman, perkenalkan ini adalah iCommunity. Jadi iCommunity adalah ada komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi, memperkuat relasi dan memperluas networking bagi kemajuan bisnis. Nah, 3 alasan Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Yang pertama adalah valuable community, jadi kita akan menciptakan komunitas yang berharga, teman-teman. Yang kedua adalah quality leads, jadi teman-teman akan mendapatkan leads yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah low cost. Ya, apa sih masing-masing ini? Kita lihat valuable community di sini, teman-teman akan mendapatkan akses networking, ya, berjejaring dengan sesama pebisnis. Kemudian juga akses learning, di mana kita juga bisa belajar setiap minggu seperti ini. Dan contributing, jadi teman-teman juga bisa berkontribusi mengenai pemikiran-pemikiran teman-teman dan ilmu-ilmu teman-teman dalam sebuah komunitas seperti itu. Sedangkan quality leads, teman-teman bisa mendapatkan leads customer baru, leads reseller baru, ataupun leads customer retention. Ya. Sedangkan low cost, teman-teman tidak perlu iklan, di sini tidak ada iklan-iklan, ya, semua organik dan tidak perlu ribet dan tidak perlu keahlian khusus. Nah, siapa saja sih yang cocok untuk join di dalam komunitas ini, teman-teman? Yang pertama adalah para pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi dan network, ya, untuk kemajuan bisnisnya. Yang kedua adalah para pebisnis yang sedang ingin melakukan bisnis branding, ya. Yang ketiga adalah para pelaku UMKM yang ingin memperluas dan mengupgrade skill entrepreneur-nya. Yang keempat adalah para UMKM yang sedang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnis. Yang kelima adalah para ibu rumah tangga, profesional, karyawan yang sedang ingin beralih menjadi pebisnis. Para marketer profesional dalam industri insurance, training, distributor, finance, dan sebagainya yang ingin bertukar informasi dan memperluas relasi serta network. Kemudian ada para pebisnis yang sedang ingin mengembangkan omset penjualan dengan cara membangun pasukan reseller. Para pebisnis atau reseller yang sedang membutuhkan tambahan variasi produk untuk dijual. Dan para pebisnis yang membutuhkan talent untuk tenaga ahli yang berbakat bagi bisnis dan profesinya, terutama di bidang digital marketing, sales, leadership, content digital, dan sebagainya. Para profesional trainer yang sedang ingin membangun personal branding dengan target market para pengusaha. Nah, 3 aktivitas benefit yang akan Anda dapatkan di dalam iCommunity ini apa saja?
Yang pertama, Anda akan mendapatkan akses learning, kita akan belajar bersama-sama. Kedua juga Anda akan mendapatkan akses connecting, kita akan saling terhubung sesama network kita. Dan yang ketiga adalah akses opportunity. Jadi banyak sekali opportunity yang kita bisa lakukan ya. Seperti tadi kita berdiskusi tentang peluang-peluang bagaimana kita bisa ekspor ke Amerika atau apapun yang nanti ke depannya kita nggak pernah tahu seperti apa opportunity ke depan, teman-teman. Ya. Jadi akses learning, akses connecting, dan akses opportunity ini kita padukan dalam sebuah platform yang namanya Social Connect bernama iCommunity. Dan yang kedua, kita juga akan ada weekly gathering seminar on Zoom seperti ini, teman-teman. Jadi setiap Kamis kita akan selalu mengadakan iCommunity Level Up Club, di mana kita saling bersinergi, saling berkolaborasi, saling bagi ilmu, teman-teman. Ya. Nah, seperti apa sih platform Social Connect itu? Nah, saya contohkan dulu, teman-teman. Ini adalah aplikasinya. Jadi kita punya aplikasi sendiri, teman-teman. Ya. Oke, saya share screen aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi iCommunity. Bisa di-download di App Store, di Play Store, teman-teman ya. Nah, jadi aplikasinya seperti ini. Nanti teman-teman bisa posting seperti biasa Bu Erlina ya. Jadi kita bisa lakukan personal branding di aplikasi ini. Dan ini ada Pak Frans ya. Pak Frans udah member baru kita juga. Terus ada dilengkapi lah ya foto-fotonya. Dan inilah salah satu menariknya dibanding dengan aplikasi lain, teman-teman. Di mana kalau di aplikasi kita, setiap member baru akan diperkenalkan kepada semua member yang sudah ada seperti itu. Ya. Kita juga bisa ada feeds, trending, dan ada channelnya. Ya, jadi ada semua, dan rekaman-rekaman seluruh iCommunity kita bisa lihat di channel kita, teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah rekaman-rekaman yang sudah ada selama ini. Jadi dari mulai iCommunity berdiri sampai sekarang, rekamannya kita taruh di channel kita seperti itu. Ya, jadi ini adalah aplikasinya, teman-teman. Dan kita juga sudah punya roadmap aplikasinya itu sudah banyak banget, teman-teman, rencananya ya. Jadi rencana aplikasi kita juga ada banyak banget seperti ini, kita udah punya planningnya ya. Dan bagaimana sih cara untuk mengakses komunitas ini? Nah, teman-teman, komunitas ini adalah komunitas berbayar ya. Awalnya kita berpikir untuk bergabung di iCommunity ini, angka 1.680.000 itu adalah angka yang wajar untuk kita membuat suatu komunitas yang berharga seperti itu ya. Dan ini untuk 12 bulan membership. Nah, tetapi kita berpikir bahwa kita mau ini mempunyai dampak lebih banyak lagi kepada setiap orang. Jadi kita nggak mau cuma sebagian orang yang mampu untuk bayar segitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, dari angka 1.680.000 ini, karena ini kita hitung waktu itu untuk membuat aplikasi ya, membuat aplikasi itu nggak murah ya. Jadi untuk membuat custom aplikasi itu nggak murah, teman-teman, dan budgetnya itu gede banget, bisa ratusan juta bahkan miliaran gitu ya. Nah, tetapi ini kita tanggung, teman-teman ya, budget untuk membuat aplikasi ini kita yang tanggung, teman-teman, kita kasih diskon, teman-teman cukup bayar 10% aja dari 1.680.000 ini, jadi cuma sebesar 168.000. Nah, 168.000 ini selama 12 bulan membership buat apa sih, teman-teman? Ini adalah buat biaya server aja, teman-teman. Ya, jadi buat biaya server karena server kita itu kita pakai AWS, Amazon Web Service. Jadi ya lumayan sih bayarnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman cukup membayar biaya servernya aja. Jadi kita yang tanggung biaya pembuatan aplikasinya dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau dibilang juga 168.000 ini ya kecil banget lah untuk kita bernetworking selama 12 bulan gitu ya. Jadi sebulannya cuma Rp14.000 lebih murah daripada secangkir kopi seperti itu. Ya. Nah, bagaimana untuk mendaftarnya? Teman-teman bisa minta link registrasi kepada orang yang mengundang Anda, karena iCommunity ini juga kita buat memang sengaja sedikit eksklusif, teman-teman. Artinya apa? Tidak semua orang bisa bergabung. Artinya orang yang kita nggak kenal tiba-tiba ucuk-ucuk mau gabung nggak bisa. Ya. Jadi minimal ada yang undang. Ya. Tapi kalau teman-teman belum ada yang undang tapi bisa ikut acara hari ini, coba teman-teman minta link pendaftarannya sama admin kita, ya, sama admin kita. Nanti admin kita yang akan bantu untuk link registrasinya seperti itu. Ya. Nah, demikian teman-teman untuk iCommunity ini. Silakan kalau masih mau ada yang berdiskusi, kita masih ada waktu, Pak Ari. Masih di mute? 5 menit, 10 menit?
Saya santai Pak Juanda. Santai ya. Oke, kita masih ada waktu 5 menit, 10 menit. Mungkin kita bisa diskusi 1 atau 2 pertanyaan lagi. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanya. Mumpung Pak Ari lagi santai nih. Zaman WFH gini, apa namanya, saya merasa lebih santai. Lebih santai, malah lebih banyak Zoom ya. Ya, karena kalau dulu kan banyak waktu habis di jalan, kalau sekarang kan nggak usah jalan-jalan. Ya kan? Yes. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyain dulu? Mungkin Pak Hendra ada yang mau ditanyain, Pak? Enggak ya, siap. Oke, kalau gitu, kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ya nanti teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan bisa langsung diskusi ke Pak Ari, ya tadi nomor teleponnya juga sudah ada di kolom chat. Atau kalau yang mau ekspor ke Amerika, ya bisa langsung menghubungi Pak Rahmat, ya. Nah, jadi saya juga gara-gara kita diskusi-diskusi ini, jadi saya kepikiran apalagi yang barang yang kita bisa ekspor ke luar negeri seperti itu, ya. Invitation-nya ke mana, Bro? Nanti bisa hubungin ke nomor saya ya. Ini nomor saya, kalau ada yang mau gabung boleh ke sini, ya. Jadi nanti minta linknya ke nomor saya, nanti saya kasih linknya untuk gabung. Oke. Nah, teman-teman, thank you untuk hari ini sudah bergabung ya. Oh ya, saya lupa untuk minggu depan. Minggu depan kita akan ada lagi ya dengan teman-teman yang dengan menggunakan link yang sama ya. Jadi minggu depan kita temanya cari cuan bareng ya, cari duit bareng nih teman-teman. Jadi minggu depan kita tema dari ILC minggu depan adalah trading kilat laba hebat ya. Ini akan dibawakan oleh pakar ya, pakar saham. Ini guru saya dan gurunya Pak Ari ini ya. Jadi Pak Hendra Martono Lim sebagai CEO dan founder dari Arahunter. Jadi minggu depan kita akan belajar bagaimana kita mencari uang dari dunia saham, teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikut, bisa langsung ikut aja, ya, langsung menggunakan link yang teman-teman gunakan saat ini. Ya, jadi linknya akan selalu sama setiap hari Kamis, itu kita pakai terus seperti itu. Ya, demikian teman-teman untuk sesi kita pada malam hari ini dan kita akan ketemu minggu depan lagi. Nah, mungkin teman-teman saya undang untuk open mic dan open kamera untuk saling mengucapkan thank you kepada Pak Ari atas sesi pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Thank you Pak Ari. Thank you Pak Ari. Thank you teman-teman. Oke, thank you ya. Saya akan close room dalam hitungan 3 ya. Oke. 1, 2, dan 3. Thank you semua. Bye-bye.